Senyum canggung Raja Pamilono begitu kontras dengan senyum menawan Jenira. Melalui pertemuan singkat itu, Alon bisa langsung memahami bagaimana keadaan di Kepangeranan Luxibel. Tidak perlu banyak menebak, siapapun bisa melihat bahwa Raja Pamilono telah sepenuhnya berada di bawah kendali Jenira. Alon sempat penasaran bagaimana keadaan ini bisa terbentuk, namun segera mengesampingkan rasa ingin tahunya. Yang terpenting adalah, kenyataan itu berarti suku ular petir, yang pernah ia beri bantuan, kini memegang kendali di Luxibel. Situasi yang sangat menguntungkan baginya, apalagi ketika suku tersebut keliru mengira dirinya sebagai Kalanan, sang penerima petir. Setelah salam perkenalan dengan Raja, suasana segera mengarah pada pengusiran halus. Ekspresi Raja seakan memohon agar Alon segera pergi, sehingga ia tidak punya pilihan selain keluar. Di luar, Sirkal membungkuk dalam-dalam, mengucapkan terima kasih. Alon menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk formalitas, melainkan mencari simbolnya. Begitu ditanya, Sirkal menyebutkan bahwa simbol itu masih berada di tempat yang sama, runtuhan kuno. Namun, akses menuju sana kini sulit karena hutan Lonovelia sedang dipenuhi sihir hitam. Kabar itu mengingatkan Alon pada rumor yang pernah disampaikan Evan. Ia mendesah, sudah menduga situasi akan berkembang ke arah ini. Meskipun demikian, ia tak bisa tinggal diam. Jika tidak segera menuju tempat itu, Kalanan akan menghilang. Lebih dari itu, Alon juga merasa bertanggung jawab karena telah mengambil kekuatan ilahi, sekaligus tergoda oleh tawaran Kalanan untuk mengajarinya cara menguasainya. Sirkal menegaskan simbol itu memang ada di runtuhan, dan menawarkan untuk ikut mendampingi. Namun Alon menolak. Baginya, semakin banyak orang yang masuk ke wilayah sihir hitam, semakin berbahaya, apalagi bila benar bahwa entitas di balik ini adalah rasul dari dosa kemalasan. Tapi Sirkal tetap bersikeras, hingga akhirnya Alon mengalah, meski hanya membiarkan mereka mengantar sampai batas sihir hitam. Di tengah kebimbangannya, Alon mengucapkan kalimat penuh percaya diri, "Siapa menurutmu aku ini?" Yang segera ia sesali. Namun bagi Sirkal, yang benar-benar percaya ia adalah Kalanan, kalimat itu justru menjadi keyakinan mutlak. Perjalanan berlanjut. Di dalam kereta, Alon sempat heran karena Evan kali ini tidak banyak bertanya. Biasanya pemuda itu selalu menuntut penjelasan, namun kini ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia telah memutuskan untuk menerima segala sesuatu begitu saja, bahkan jika Alon mengaku sebagai dewa sekalipun. Ucapan itu membuat suasana hening kembali, hanya diselingi oleh suara Blackie yang mengintip dari saku Evan. Akhirnya mereka tiba di perbatasan hutan Lonovelia, yang kini dipenuhi kabut sihir hitam. Daerah yang dulunya ramai kini sepi, hanya tersisa tenda-tenda para ksatria Caliban. Dari tenda itu muncul sosok yang tidak asing bagi Alon, Reinhardt, dan juga Deus. Keadaan Deus tampak mengenaskan. Wajahnya lelah, tetapi matanya masih menyala penuh amarah. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa adiknya, Sili, telah diculik. Lebih buruk lagi, setiap kali ia mencoba mendekat ke dalam sihir hitam, ia melihat benang hitam menjerat leher Sili, seakan siap mencekiknya. Para ksatria yang mencoba masuk berubah menjadi boneka dan mati dengan tragis, hingga tersisa hanya Reinhardt dan Deus yang berhasil selamat. Dari pengalaman itu mereka menyimpulkan bahwa sihir hitam hanya bisa mengendalikan 3 orang sekaligus. Reinhardt bahkan mencoba menyusun strategi berdasarkan batasan tersebut. Namun Alon segera menolak gagasan itu. Dengan tegas ia menyebutnya sebagai jebakan. Menurutnya, batasan 3 orang hanyalah tipu daya untuk memancing mereka masuk lebih dalam, di mana bahaya sesungguhnya menunggu. Deus hanya bisa menggertakkan giginya, penuh dengan amarah dan keputusasaan. Aura ungu samar menyelubunginya, tanda bahwa emosinya sudah tak terkendali. Alon pun menenangkannya, berjanji bahwa ia memiliki rencana untuk mengatasi semua ini.
Di tempat lain, jauh di dalam hutan Lonovelia, seorang gadis bermata malas dan bertampang bosan, Hyakki, salah satu dari penguasa 4 kekuatan besar, duduk di atas bebatuan tebing. Ketika bawahannya melapor bahwa legitimasi yang ia bicarakan kini mendekat pada Alon, ekspresinya langsung berubah. Kesal dan penuh amarah, ia menyadari sesuatu. Jadi dia berani-beraninya menyentuh legitimasiku. Wajah malasnya lenyap, digantikan sorot mata dingin yang penuh dengan tekad membunuh. Alon tidak banyak mengetahui tentang Apostle of Sloth. Itu wajar, sebab para rasul tidak pernah muncul dalam dunia Psychedelia yang ia kenal. Namun, meski dengan pengetahuan yang terbatas, ia masih mampu menyusun sebuah rencana. Alasannya sederhana, ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana dosa Sloth bekerja. Tentu, rasul berbeda dengan dosa itu sendiri. Tapi sejauh pengalamannya, setiap rasul menggunakan kekuatan dosa yang mewakili mereka. Dan karena itu, Alon harus berhati-hati. Ia bisa menebak mengapa Silly dijadikan sandera, tetapi alasan mengapa kehancuran di hutan terus dibiarkan menyebar tetap menjadi misteri. Reinhardt menatapnya penuh selidik. Jadi, apa rencanamu? Kalau kita masuk ke hutan penuh sihir hitam itu, mana kita akan terkuras habis? Kita semua akan mati. Deus, yang tak bisa melangkah ke wilayah itu karena ancaman tali hitam pada leher adiknya, menggertakkan giginya. Situasi seolah membuatnya lumpuh. Alon mengangguk tipis. Benar. Kalau masuk begitu saja, semua ksatria akan hancur. Ia sempat berpikir apakah divine power yang baru saja ia kuasai dapat menjadi penawar bagi korupsi mana hitam itu. Namun, karena ia masih belum memahami prinsip dan cara penggunaannya, mengandalkannya terlalu berisiko. Ketika Alon menanyakan jarak menuju reruntuhan, Sirkal menjawab, kalau lurus dari sini, 5 jam perjalanan. Tapi jika melalui hutan timur Kaslot, bisa lebih singkat setengah jam. Namun jalur itu adalah wilayah Selvanus, daerah kekuasaan White Ghost, makhluk buas yang tidak mentolerir pengganggu. Reinhardt jelas menolak gagasan itu, namun Alon memutuskan tegas, kita akan lewat sana. Ia menepuk bahu Deus, menegaskan tekadnya. Tenang saja. Kita akan menyelamatkan Silly. Di reruntuhan bekas pemukiman suku Thunder Serpent, pemandangan telah berubah menjadi neraka hidup. Telur-telur aneh menempel di dinding reruntuhan, urat-urat merah darah menyebar bagai jaring, dan denyutan mengerikan menggema seirama. Di tengahnya berdiri sang Apostle of Sloth. Dengan wajah bosan, ia menatap ratusan telur itu. Senyum miring muncul di bibirnya ketika ia merasakan kehadiran para ksatria yang mendekat. Ia teringat pada 2 target utama, Deus Makalian, yang pikirannya ingin ia hancurkan, dan Marquis Palatio, sosok misterius yang mampu membunuh Apostle of Greed. Matanya lalu beralih pada Silly, yang terikat oleh benang hitam, tubuhnya penuh luka dan penderitaan. Ia tidak membunuh gadis itu semata untuk menjadikannya alat penghancur mental Deus. Dengan jentikan jarinya, mayat para ksatria yang sudah terbunuh bangkit kembali, bergerak bagai boneka. Mereka dipaksa saling menebas satu sama lain, tubuh terpotong, darah dan organ berhamburan. Semua itu bukan untuk tujuan perang, melainkan hanya untuk menghancurkan jiwa Silly. Apa kau melihatnya? Gumam sang apostel dingin. Dengan sihirnya, ia memaksa mata Silly tetap terbuka, menyaksikan pertunjukan mengerikan itu. Silly bergetar, tubuhnya menolak, namun ingatannya mengenali wajah-wajah itu. Zan yang suka bercanda, Milin yang selalu berbisik bersamanya, Mune yang dulu mengagumi sihirnya, semua kini hancur di hadapannya. Rasa bersalah dan keputusasaan menghantamnya, menelan harapannya satu demi satu. Tolong aku, pikirnya putus asa. Tapi seiring menit berlalu, keyakinannya runtuh. Tidak akan ada yang datang. Jurang kegelapan mulai menelannya,
seakan dirinya akan menghilang selamanya. Namun tepat saat itu, krekle, suara kecil, namun jernih, membelah udara. Dari langit, kilatan emas menyambar, menghancurkan kegelapan dengan ledakan dahsyat. Boom! Sihir hitam menguap, benang yang mengikat Silly lenyap seketika. Apa? Teriak sang apostel, kaget. Saat debu mereda, sosok seorang pria muncul. Jubah gelapnya bergetar diliputi listrik, kilatan petir menari-nari di tubuhnya. Aku agak terlambat, ucapnya tenang. Silly menahan napas. Matanya terbelalak, suaranya nyaris tak terdengar. Ah, dialah Markis Palatio, sang petir hidup yang kini berdiri di hadapannya. Kemunculan Alon begitu tiba-tiba hingga membuat Apostle of Sloth kehilangan kendali sejenak. Ia segera mencoba menggerakkan sihir hitamnya untuk menjerat sang penyusup. Namun, matanya membelalak. Sihir hitam yang biasanya patuh pada kehendaknya sama sekali tidak merespons. Lebih mengejutkan lagi, benang-benang hitam itu justru tercerai-berai, lenyap ditelan kilatan cahaya emas. Sihir ini menghilang. Rasa tidak percaya menyelimuti wajahnya. Namun instingnya segera berteriak. Ia berbalik, mendapati inti kristal hitam, sumber kekuatan yang menopang telur-telur dan benang hitam itu, retak dihantam petir yang berderak memekakkan telinga. Aku terlambat sedikit, ucap Alon datar. Raut wajah sang rasul berubah murka. Ia menatap Alon yang berdiri tegak, tubuhnya dilingkupi kilatan petir. Namun, Alon justru menghela napas lega ketika pandangannya beralih pada Silly. Luka-luka jelas menandai tubuh gadis itu, tetapi ia masih hidup. Syukurlah. Kalau dia mati, bencana besar pasti terjadi. Apa? Bagaimana kau bisa? Suara sang rasul bergetar, antara kaget dan tak percaya. Baginya mustahil. Selama ini, setiap jengkal tanah yang disentuh sihir hitamnya berada dalam kendalinya. Segala yang memasuki wilayah itu langsung terdeteksi. Namun pria di depannya, Markis Palatio, pembunuh Apostle of Greed, muncul tanpa jejak, bahkan menghancurkan inti kristalnya. Lebih mengejutkan lagi, serangannya tampak begitu presisi, seolah ia telah berkali-kali menghadapi situasi ini. Tanpa ragu, tanpa kesalahan sedikit pun. Sang rasul mendidih oleh amarah. Tetapi Alon hanya menarik napas panjang. Ia tahu kelemahannya, sihir hitam tak merambat ke langit. Dengan bantuan altar raksasa dan kemampuan Reinhardt memanipulasi gravitasi, ia melompat tinggi, lalu menyambar turun sebagai petir. Sebuah langkah berani yang menghabiskan hampir seluruh sihirnya. Kakinya nyeri hebat, hampir tak mampu menopang tubuh. Namun setidaknya, ia berhasil. Namun rasa lega itu tak bertahan lama. Senyum sinis sang rasul muncul kembali. Sihir hitam mulai berkumpul, inti kristal yang hancur pulih seolah waktu berputar mundur. Tak peduli berapa kali kau menghancurkannya, selama aku hidup, itu akan kembali, ucapnya penuh ejekan. Aku tahu. Apa? Aku tahu itu akan pulih, dan aku tahu kau tak bisa dibunuh dengan satu serangan. Alon menjawab datar, seolah semua sudah ia perhitungkan. Sang rasul terdiam sejenak, lalu terkekeh sinis. Namun tiba-tiba wajahnya berubah tegang. Benang-benang ungu melilit inti kristal yang baru saja pulih, membelenggunya erat. Dari balik bayangan, seorang pria melangkah maju. Matanya menyala oleh amarah dan kebencian, tangannya menggenggam benang-benang yang seakan membelah dunia itu sendiri. Akan kubunuh kau, Deus Makalian. Pertempuran pun meledak. Benang hitam dan ungu beradu, memotong udara, menghancurkan pepohonan, dan meninggalkan luka dalam di tanah. Ksatria-ksatria Luxibel yang datang bersama Reinhardt hanya bisa terperangah. Namun Alon bisa melihat dengan jelas, Deus kalah. Meski benang ungunya mengerikan, sang rasul memiliki kekuatan dosa. Lebih parah lagi,
Deus bertarung diliputi amarah. Tubuhnya segera porak-poranda, darah bercucuran, sementara lawannya semakin tenang. Deus. Suara Alon memanggilnya, dingin namun menembus amarahnya. Deus menggertakkan giginya, memori kelam keluarganya muncul kembali, luka lama yang ditorehkan oleh Rasul ini. Amarahnya membakar, benang-benang ungu semakin liar. Namun suara Alon menembus pikirannya sekali lagi. Untuk balas dendammu, tenangkan hatimu. Seakan disiram air dingin, Deus tersadar. Pandangannya jernih kembali. Sang Rasul, melihat lawannya goyah, mengangkat tangannya. Benang hitam merajut batu dan pohon, membentuk bola raksasa sebesar meteor, menggantung di langit. Kau tidak bisa melindungi apapun. Sama seperti dulu. Namun tiba-tiba, sihir hitamnya berhenti bergerak. Wajahnya membeku. Kenapa? Sihirku tak bergerak. Dan pada saat itu, yang kubutuhkan hanya satu momen. Benang ungu Deus meledak, ribuan jumlahnya, menyayat semua benang hitam. Meteor runtuh, hancur berkeping. Dari serpihannya, Deus membentuk tombak raksasa berwarna ungu, berkilauan bagai bintang jatuh. Untuk sekarang, ini cukup. Tombak itu menembus langit, lalu jatuh menghantam bumi. Makkalian Eclipse, Violet Nebula. Bintang ungu jatuh, mengguncang dunia. Ledakan dahsyat yang tercipta dari bintang ungu jatuh melahap hutan dan reruntuhan. Getarannya seakan mengguncang bumi, dan debu pekat menutupi langit. Namun begitu kabut mereda, sebuah pemandangan mengejutkan tersingkap. Deus, tanpa ragu, menerjang maju dan menancapkan pedangnya tepat ke jantung Apostle of Sloth. Berhasil. Alon yang menyaksikannya menghela napas lega. Deus telah mengikuti sarannya dengan sempurna, sesuai yang ia harapkan. Nasihat itu bukanlah sembarangan. Dalam permainan, setelah pemain melewati fase pertama melawan Sin of Sloth, kunci kemenangan ada pada teknik khusus, mengikat mana dengan benang tak kasat mata. Benar, mengajarkan Deus cara mengendalikan benang adalah langkah yang tepat. Tatapan Alon beralih ke tubuh Sang Rasul. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Kedua lengannya telah terputus, tulang kepala bagian belakang remuk, dan pedang Deus telah menembus jantungnya. Seharusnya mustahil ia masih berdiri. Kek. Darah hitam muncrat dari tubuh Sang Rasul, membasahi tanah dan wajahnya sendiri. Satu tarikan napas berat, lalu darah mengalir deras dari mulutnya. Bagi siapapun yang menyaksikan, kemenangan tampak jelas di pihak Deus. Namun saat Deus hendak menusukkan pedang lebih dalam untuk mengakhiri segalanya. Haha, Sang Rasul tiba-tiba tertawa. Hahaha. Tawanya kosong, namun menimbulkan sensasi aneh, tenang sekaligus menyeramkan. Senyum kelam mengembang di wajahnya, menebar kegelisahan. Deus tidak ragu. Dengan satu gerakan cepat, ia mengubah arah pedangnya, membelah tubuh Sang Rasul dari jantung hingga kepala. Darah menyembur seperti air mancur. Namun bahkan setelah tubuhnya terbelah, Sang Rasul masih berbicara. Aku akui, aku lengah. Tak kusangka kau bisa memanfaatkan kekuatanmu sejauh ini tanpa meminjam kuasanya, tapi, apakah kau benar-benar mengira ini akhir segalanya? Senyumnya merekah, menjelma menjadi tawa menjijikkan yang membuat siapapun merinding. Deus tak membuang waktu. Benang-benang ungunya melilit sisa tubuh Sang Rasul dan mencabik-cabiknya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua terkejut, potongan tubuh itu berubah menjadi benang hitam, lalu terserap ke dalam urat gelap di tanah. Puhaak! Telur-telur hitam pecah, dan dari dalamnya melompat keluar laba-laba raksasa, masing-masing sebesar manusia dewasa. Kreek! Wajah-wajah manusia yang menempel di perut mereka membuat pemandangan itu semakin menjijikkan. Tubuh-tubuh mereka bergerak patah-patah, seperti boneka rusak yang menyeret diri keluar dari cangkang. Namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi setelahnya.
Pop! Seekor laba-laba membunuh dirinya sendiri. Lalu satu lagi. Apa-apaan ini? Reinhardt terbelalak, sementara Sirkal menahan napas kaget. Laba-laba itu mencongkel organ mereka sendiri, mencabik leher, merobek tubuh, lalu mati berderet satu persatu. Tubuh-tubuh tak bernyawa mereka terserap ke dalam urat hitam yang menjalar di tanah. Alon yang memperhatikan langsung memahami sesuatu. Dan saat kesadarannya muncul, boom! Tanah berguncang hebat. Runtuh. Gemuruh. Getarannya membuat sulit berdiri tegak. Reinhardt mengumpat kasar, matanya menatap dengan ngeri ke arah retakan tanah. Apa itu? Dari bawah tanah, sesuatu yang masif merangkak keluar. Sebuah monster raksasa. Makhluk menjelma dari kebusukan dosa, wujud abominasi Slot Kraksa. Jeritan mengerikan menggema ketika tubuh laba-laba raksasa itu merobek tanah dan muncul ke permukaan. Ksatria-ksatria Luxibel yang menyaksikan hanya bisa menegang, wajah mereka pucat diliputi ketakutan. Reinhardt, dengan wajah penuh keputusasaan, mencengkeram pedangnya lebih erat. Atmosfer itu membuatnya yakin, bahkan bila semua laba-laba kecil berhasil dimusnahkan, ancaman sejati justru ada pada makhluk ini. Tak mungkin, ini bencana. Sementara itu, Deus masih berjuang mati-matian menahan arus mana hitam dengan benang ungunya. Namun kekuatan itu begitu kuat, seolah mengejek usahanya. Dan di atas punggung Kraksa, sosok setengah tubuh Apostle of Slot kembali muncul. Heh, kalian kira aku tak menyiapkan langkah cadangan? Seharusnya, kekuatanku saja sudah cukup untuk menghadapi kalian. Tapi aku selalu menyiapkan rencana darurat. Benang hitam menyambar, memotong benang ungu Deus. Energi yang sudah ia habiskan membuat tenaganya melemah, dan akhirnya segel sementara itu hancur. Hitam pekat siap membanjiri medan pertempuran. Namun saat itu, gemuruh. Langit berubah. Awan gelap bergulung cepat, menutup cahaya. Tetes. Tetes. Hujan turun deras, seolah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Sang Rasul berkerut bingung, namun tiba-tiba langkah tenang terdengar. Markis Palatio, Alon, maju perlahan. Tanpa mantra, tanpa segel, tanpa teknik sihir. Hanya berjalan, menembus kabut hitam. Deus berteriak, Markis, apa yang kau lakukan? Namun sebelum jawaban datang, klek-klek, cahaya biru menyala di ujung jemari Alon. Percikan kecil, tapi cemerlang di tengah dunia kelam ini. Sekejap kemudian, kilatan itu menyentuh mana hitam. Dan hitam pekat itu, berubah. Sesyah. Semua berubah menjadi petir biru, menyambar ke segala arah. Sang Rasul terbelalak, ngeri. Sementara di benaknya, suara Kalanan bergema. Membawa keluar keilahian itu mudah. Namun untuk menguasainya, kau harus menerimanya. Bukan sekadar memanggil, tetapi menyatu dengannya. Alon menutup mata sejenak. Hujan turun semakin deras, kemudian berhenti mendadak. Waktu seakan membeku. Gerakan laba-laba terhenti di udara, lalu tubuh mereka perlahan terurai menjadi debu. Dan di tengah kehampaan itu, suara Alon terdengar lirih. Manifestasi. Petir biru meledak dari tubuhnya, menelan dunia. Sepasang tanduk biru muncul di kepalanya, dan badai mengguncang tanah. Seorang dewa telah turun. Kalanan, sang penerima petir. Ketegangan begitu pekat hingga semua orang menahan napas. Bahkan para ksatria yang sebelumnya telah tenggelam dalam keputusasaan, Reinhardt yang terus mencari jalan keluar, Sirkal yang melongo kaget, serta Deus yang dengan susah payah mempertahankan benang-benang untuk menahan mana hitam, semua terdiam. Bahkan Rasul Kemalasan yang sedang bersiap menghabisi Alon ikut membeku sesaat. Di tengah dunia kelabu, cahaya biru menyala terang. Alon, tubuhnya memancarkan kilatan petir, mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan kecil, hampir tak terlihat.
Namun gerakan kecil itu memicu ledakan dahsyat. Bes! Petir biru melesat, menorehkan garis-garis kacau di udara. Lurus, lalu berbelok tak beraturan, namun selalu tepat menghantam sasaran. Dalam sekejap, ribuan laba-laba kecil yang menguasai reruntuhan lenyap tanpa sisa. Rasul Kemalasan adalah yang pertama bereaksi. Menyatu dengan Kraksa, ia merasakan ancaman naluriah dari sosok di depannya. Kakinya yang sempat hancur ditarik kembali, dan tanpa ragu ia melompat menerjang Alon, menyemburkan mana hitam untuk menghancurkannya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Atau bahkan, mungkin sudah terlambat. Matilah. Jeritan menggelegar dilepaskan untuk menutupi rasa takut yang melanda dirinya. Tubuh raksasa itu meluncur dengan kekuatan penuh. Namun di hadapan serangan mengerikan itu, tatapan Alon tetap tenang. Tak ada rasa gentar. Tak ada emosi. Hanya ketenangan murni. Dan tepat sebelum serangan itu menghantam, Alon mengangkat tangannya ke langit. Boom! Guru bergemuruh seakan dunia runtuh. Petir menyambar, terkumpul dalam genggaman tangannya. Urat-urat cahaya biru melintang dari tanah ke langit, berputar liar, lalu menumpuk menjadi satu di telapak tangannya. Seketika itu juga, suara menggema. Heaven Surat Tian. Dunia kelabu berubah putih. Cahaya membutakan menyapu segalanya, suara berderak memekakkan telinga, seolah dunia ditelan ledakan kosmik. Dan saat pandangan kembali, tubuh raksasa Kraksa, tempat Rasul Kemalasan bersemayam, terpaku tak bergerak, tubuhnya terbelah bersih dari kepala hingga dada. Di hadapannya, Alon berdiri dalam balutan kilat. Ksatria-ksatria hanya bisa ternganga. Kekaguman dan rasa hormat merambat dari satu orang ke yang lain. Reinhardt, Deus, hingga Sirkal ikut terdiam menyaksikan sosok itu. Sirkal, yang selama ini menyimpan keraguan, merasa hatinya tercerahkan. Ia memang selalu beriman, tapi tetap ada celah kecil yang tak bisa dihapus. Kini, melihat tanduk rusa yang menjulang di kepala Alon serta petir biru yang mengalir di tubuhnya, ia tahu. Sosok yang ia hadapi adalah bukti nyata dari dewa yang ia sembah, Kalanen. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala. Sementara itu, tubuh Alon sendiri menderita. Rambutnya yang semula berdiri perlahan jatuh, tanduk cahaya di kepalanya menghilang, dan tangan kirinya bergetar hebat. Rasa nyeri membakar seluruh tubuhnya, seakan ia akan pecah kapan saja. Namun ia menahannya. Ia tak bisa menunjukkan kelemahan, bukan saat semua mata memandangnya dengan tatapan suci. Kalanen kemudian berbicara dalam kepalanya, sekadar menyampaikan pesan singkat. Ia memuji keberhasilan Alon, memperingatkan agar ia tak buru-buru menyembuhkan diri, dan meminta satu hal penting, menemukan tanduk rusa kuno yang terkubur di reruntuhan, benda yang akan menjadi kunci komunikasi mereka selanjutnya. Pesan itu hilang, meninggalkan Alon dengan tanggung jawab baru. Namun sebelum ia bisa merenung, bumi bergetar. Dari dalam hutan, muncul kawanan mutan raksasa. Reinhardt segera mengenali mereka sebagai makhluk dari wilayah Selvanus yang terdorong kembali setelah hilangnya mana hitam. Jumlah mereka tak main-main. 8 ekor makhluk raksasa mendekat cepat. Reinhardt bersiap bertarung meski tahu peluangnya tipis. Tapi tiba-tiba, splat, kepala mutan terdepan meledak, berguling di tanah. Disusul dengan tubuh-tubuh mutan lain yang hancur tanpa sempat melawan. Dari balik ladang pembantaian itu, seorang gadis muncul. Langkahnya ringan, senyumnya ceria, tapi aura yang dipancarkannya membuat udara bergetar. Tekanan primitif dan mengerikan memaksa ksatria-ksatria jatuh pingsan satu persatu. Ia bukan sembarang gadis, melainkan Raja 100 Arwah. Namun alih-alih memperhatikan semua yang tersungkur, ia hanya melambaikan tangan ke arah Alon sambil berkata dengan riang. Lama tak berjumpa.
Semua yang masih tersisa hanya bisa memandang Alon dengan penuh tanda tanya. Namun Alon sendiri terlihat sama bingungnya dengan mereka. Di dunia Psychedelia, terdapat 4 faksi besar yang menjadi penyeimbang kekuatan. Salah satunya adalah Hyakki, atau 100 Ghosts. Alon tahu banyak tentang mereka. Berbeda dengan para rasul dosa, faksi-faksi besar ini akan selalu muncul di pertengahan permainan. Mereka membawa sumber konflik baru yang bahkan lebih mengkhawatirkan dibandingkan dosa itu sendiri. Namun dari semua faksi, Hyakki adalah yang paling diingat oleh para pemain. Alasannya sederhana, tidak ada jalan untuk bernegosiasi dengan mereka. Faksi lain mungkin bisa dihindari melalui pilihan dialog atau misi tertentu, tetapi Hyakki selalu datang sebagai musuh. Pertemuan dengan mereka berarti pertempuran yang tak terelakkan. Dan ratu mereka, Queen of 100 Ghosts, begitu kuat hingga banyak pemain memilih reload alih-alih melawan. Namun bukan hanya kekuatan mereka yang membuat semua orang mengingatnya, melainkan juga sifat gila yang mereka bawa. Mereka membantai demi hiburan, menghancurkan kerajaan hanya karena tampak menyenangkan. Singkatnya, mereka adalah kehancuran yang berjalan. Itulah sebabnya, ketika sosok yang berdiri di depannya menyapanya dengan senyum cerah dan lambaian tangan riang, Alon hanya bisa menatap penuh tanda tanya. Queen of 100 Ghosts, yang di dalam game tak pernah menampakkan selain kebosanan atau amarah, kini tersenyum seakan bertemu dengan sahabat lama. Dia, salah orang. Alon cepat menyimpulkan bahwa sang ratu telah keliru. Entah mengira dirinya Kalanan atau sosok lain, tapi jelas bukan dirinya. Dan kesalahan ini harus ia manfaatkan. Jika ia membantah, ia pasti mati di tempat. Karena itu, meski hatinya penuh kebingungan, ia ikut menanggapi dengan jawaban yang dibuat-buat. Sudah lama tidak bertemu. Anehnya, jawaban itu membuat wajah Queen makin berbinar. Bahkan ketika salah satu bawahannya berkomentar sinis, ia menghantam pria itu dengan tinju tunggal yang meluluh lantakkan hutan. Alon hanya bisa menelan ludah. Brutalitas itu persis seperti sosok yang ia kenal dari Psychedelia. Tak lama kemudian, Queen bergerak secepat kilat, muncul tepat di hadapannya. Ia menatap Alon lekat-lekat, seakan mencari sesuatu. Yang hitam, gumamnya pelan. Insting Alon berteriak bahwa ini adalah ujian. Namun sebelum ia sempat menjawab, ekspresi Queen berubah. Senyumnya memudar, digantikan sorot mata samar, lalu ia berbalik. Jadi, belum. Ucapannya hanya terdengar seperti bisikan bagi dirinya sendiri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia memimpin pasukannya pergi begitu saja, meski sempat kembali memukul bawahannya hingga melayang untuk kedua kalinya. Dengan riang ia melambaikan tangan sambil berkata, "Sampai jumpa lain waktu." Meninggalkan Alon dan rombongannya yang hanya bisa tertegun. Setelah kepergian Hyakki, Alon mulai mempersiapkan perjalanan pulang ke Kadipaten Luxibel. Ia membawa tanduk rusa yang diminta Kalanan serta artefak benang hitam milik Raksa. Reinhardt sempat mengira ia masuk ke wilayah Hyakki dengan tenang karena sudah memperkirakan hal itu, tetapi Alon hanya diam. Faktanya, Hyakki jarang bergerak di siang hari dan tak pernah repot-repot mengejar orang yang hanya melintas di perbatasan. Namun kemunculan Queen kali ini benar-benar di luar perkiraannya. Dia sepertinya sadar kesalahannya, tapi tetap pergi begitu saja. Ucapan, "Sampai jumpa lagi," membuatnya makin gelisah. Di dalam kereta, Evan tiba-tiba menyinggung hal lain. "Markis, kau tahu tidak? Orang-orang sekarang memanggilmu dewa. Mereka bilang kau Kalanan." Alon mengangkat alis, lalu menjawab samar. "Mungkin, setengahnya benar." Evan tertawa kecil, tak menyangka tuannya akan menjawab sejauh itu. Namun sebelum percakapan berlanjut, ia mengeluarkan sebuah tanduk rusa dan menyerahkannya. "Ini hadiah. Tanduk yang kau sebut kemarin."
Begitu Alon menyentuhnya, suara Kalanan kembali terdengar dalam kepalanya. Dengan nada tergesa ia menjelaskan bahwa semua kekuatan ilahinya telah habis dalam pertempuran melawan Rasul Kemalasan. Untuk sementara, Alon tak bisa menggunakan kekuatan ketuhanan lagi. Namun ada satu permintaan mendesak, ia harus memastikan simbol Kalanan tetap hidup. Dan simbol itu adalah tanduk rusa. Kalau bisa, tolong tambahkan tanduk pada patung-patung itu. Aku harus bertahan. Pintanya penuh rasa putus asa, sebelum suaranya lenyap sepenuhnya. Alon hanya bisa menghela napas panjang. Menambahkan tanduk ke patung yang sudah selesai, itu bukan hal mudah. Keesokan paginya, meski tubuhnya masih sakit, Alon menuju ruang audiensi untuk menemui Raja Pamilono. Namun begitu ia tiba, pemandangan yang menunggunya membuatnya terhenti. Raja yang biasanya duduk megah di takhta kini justru turun dan membungkuk dalam-dalam. Kami menyambut yang agung, Tuan Kalanan. Dan bahkan mempersilakan Alon duduk di takhta kerajaan. Kepala Alon kembali terasa berputar. Alon merasa kepalanya berputar menghadapi situasi yang sepenuhnya terbalik. Sebagai seorang bangsawan asing, ia kini duduk di atas takhta, sementara Raja Pamilono, penguasa sah kerajaan ini, justru menundukkan kepala di hadapannya. Jika ada yang bertanya, apakah ini wajar? Ia bisa menggeleng tanpa ragu. Sama sekali tidak. Alon bahkan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk duduk di kursi itu. Ia tak mendapatkan apa-apa darinya, dan justru datang membawa sebuah permintaan. Mengapa harus ia yang merebut kedudukan raja? Jika bisa, ia ingin menghentikan hal ini sejak awal. Namun karena keras kepalanya Raja Pamilono, ia tidak punya pilihan. Aku baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Tolong, aku mohon duduklah. Tidak, maksudku, apakah benar aku harus? Benar, Markis. Anda harus duduk. Lebih tepatnya, bukan hanya raja. Di belakangnya, Jenira dan Sirkal berdiri seperti pengawal yang siap memaksanya dengan halus. Alon hanya bisa menghela napas dan menundukkan pandangannya. Di samping takhta, Evan tampak terkekeh ringan, seolah sudah terbiasa dengan absurditas ini. Mengabaikan ekspresi itu, Alon segera berbicara, "Sebelum itu, aku punya sebuah permintaan." "Silakan, katakan apapun." Raja menjawab dengan kepala tertunduk. Pemandangan itu membuat Alon kembali merasa tidak nyaman. Seorang bangsawan duduk di atas takhta, seorang raja menunduk di bawahnya. Semakin ia memikirkannya, semakin tidak masuk akal. Namun, demi menyelesaikan urusannya secepat mungkin, ia pun membuka mulut. "Itu, mengenai patung." "Patung? Maksudmu patung Kalanan, sang penerima petir?" "Ya, apakah ada masalah dengan patung Kalanan?" Alon terdiam di tengah kalimatnya. Ia tahu, apapun yang ia minta, raja pasti akan menuruti. Justru karena itu ia merasa semakin berat untuk mengatakannya. Susah juga mengatakannya. Betapa memalukan rasanya meminta agar patung itu dipasangi tanduk rusa. Seakan ia adalah anak kecil yang ingin patung dirinya dibuat lebih gagah. "Jika bentuk patung Kalanan memang salah, kami akan membangunnya ulang dengan benar. Kalau begitu, aku akan sangat berterima kasih. Baik, bahkan tanduk agungnya pun akan kami wujudkan dengan sempurna." Berkat kecerdikan Sirkal yang cepat menyela, masalah terselesaikan dengan mulus. Alon hanya bisa mengangguk pelan, pura-pura tenang meski dalam hati merasa lega. Setelah itu, ia akhirnya terbebas dari kursi takhta. 2 hari kemudian, Alon berangkat menuju Caliban, mempersiapkan perjalanan berikutnya ke pegunungan salju. Sejujurnya, ia ingin beristirahat lebih lama. Namun setelah mengalahkan Rasul Kemalasan, semua orang yang melihatnya langsung sujud tanpa pikir panjang. Situasi itu membuatnya nyaris sesak napas.
Sayangnya, meski sudah meninggalkan Kadipaten Luxibel, ketidaknyamanan itu belum benar-benar sirna. Begitu ia turun dari kereta di Caliban, seluruh ksatria membungkuk dalam-dalam. Bahkan saat ia hanya keluar untuk makan malam, semua orang berdiri dan menunduk dengan wajah serius. Beban itu kian berat saat keluarga Makalian terus-menerus mengunjunginya. Deus masih bisa ia pahami, tetapi adiknya, Silly, membuat keadaan lebih rumit. Sejak diselamatkan, gadis itu tak pernah berhenti datang, menanyakan keadaannya, bahkan menyiapkan makanan 3 kali sehari. Seakan bergantian, mereka muncul setiap setengah jam. "Apa kau tidak terlalu memaksakan diri?" tanya Alon suatu kali. "Memaksakan diri? Sama sekali tidak. Berkat Anda, saya masih hidup," jawab Silly sambil tersenyum cerah. Melihatnya demikian, Alon merasa sedikit bersalah. Ia lalu berkata, "Kalau begitu, jika ada yang kau butuhkan, katakan saja. Jika aku bisa, aku akan membantu." "Benarkah?" Silly menatapnya dengan mata lebar. Alon mengangguk. Gadis itu tampak gugup sejenak, lalu mengajukan permintaan yang sama sekali tak terduga. "Bisakah saya mendapat tanda tangan Anda?" Tanda tangan. Permintaan itu membuat Alon kebingungan. Namun ia tetap menandatangani secarik kertas yang dibawakan Evan. "Begini cukup." "Ya, ini lebih dari cukup," seru Silly dengan wajah berbinar. Ketika ia berlari keluar sambil berteriak gembira kepada kakaknya, Alon hanya bisa menutup wajah dengan tangan. Evan, tentu saja, tidak melepaskan kesempatan untuk menggoda. "Markis, rupanya Anda sudah punya penggemar fanatik. Aku justru malu." Percakapan mereka disela oleh Basiliora yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Hanya bajingan sepertimu yang senang digandrungi perempuan." Alon menatapnya dingin. "Kau diam saja sepanjang di Luxibel, sekarang baru muncul." Basiliora terdiam, kena tepat sasaran. Tak lama, Blackie pun ikut keluar dengan suara lembut, "Meo," seolah penasaran dengan kehadiran Basiliora. Alon, untuk sesaat, merasa sedikit hangat melihat dua sahabat kecilnya itu. Namun tatapannya segera jatuh pada tanduk rusa yang terpasang rapi di sudut kereta. Tanduk yang diminta Kalanan sendiri. "Aku masih punya banyak pertanyaan. Kapan aku bisa bicara lagi dengannya?" Dengan tenang ia memandang jejak samar kekuatan ilahi yang perlahan pulih di dalam dirinya. Malam yang gelap. Di bawah cahaya bulan biru, Deus duduk di dalam keretanya, menatap adiknya yang tertidur pulas sambil memeluk tanda tangan Alon. Senyum tipis terlukis di wajahnya, namun begitu pandangannya beralih ke kereta lain, tempat Alon beristirahat, ekspresinya berubah serius. Ia mengingat kembali hari-hari yang lalu. Hari di mana ia hampir kehilangan segalanya, para ksatria, kehormatan, dan bahkan adik satu-satunya. Jika bukan karena Alon, semua itu sudah lenyap. Lebih dari itu, Alon memberinya kesempatan untuk membalas dendam, bahkan waktu untuk menyiapkan hatinya. Namun pada akhirnya, ia tetap gagal. Ia masih terlalu lemah. "Aku harus jadi lebih kuat." Deus mengepalkan tinju dengan erat. Ia harus menjadi pedang bagi Alon. Tidak, lebih dari itu, ia harus cukup kuat untuk melindunginya. Sebagai balas budi pada orang yang telah menyebutnya keluarga. Malam itu, di bawah cahaya bulan biru, Deus bersumpah dalam diam. Jauh di tempat lain, sebuah altar raksasa, setua piramida kuno, berdiri gagah. Di dalamnya, Zukurak membungkuk hormat di hadapan sosok yang bahkan sulit ia gambarkan. "Ia memang benar, sesuai dugaanmu," lapornya. Hazat, makhluk agung yang menerima laporan itu, tersenyum puas. Namun Zukurak menambahkan sesuatu yang membuatnya terdiam sejenak. Dia menunjukkan kekuatan ilahi, tetapi ia sendiri menyangkalnya.
Hazard termenung, lalu mengangguk perlahan. Tak masalah. Selama ada yang mengakuinya, itu cukup. Apakah Anda maksudkan para peri? Tanya Zukurak. Benar. Hazard kemudian berdiri. Tak perlu kau yang memastikan. Aku sendiri akan pergi. Sudah saatnya aku mendengar langsung dari Ratu Peri, dan memastikan siapa yang pantas menjadi pengawal sahabatku. Senyumnya berubah lebar, penuh rasa terhibur. Dan mereka yang tak layak, akan disingkirkan. 3 minggu setelah meninggalkan Kadipaten Luxibel, rombongan Alon akhirnya tiba di Caliban. Namun tepat saat pemandangan kota itu terbentang, dunia di hadapan Alon bergeser. Ia mendapati dirinya kembali berada di ruang kosmik yang dipenuhi cahaya Bima Sakti. Di tengahnya berdiri Kalanan, sosok yang kini sudah terasa akrab. Kali ini kita bisa berbincang dengan lebih layak, ucap Kalanan sambil tersenyum. Benar. Meski waktu kita tetap terbatas, jawab Alon. Percakapan itu terjalin melalui ikatan ilahi di antara mereka. Kalanan menjelaskan bahwa pada awalnya ia hanya bertahan dengan sisa kekuatan yang dimiliki, tetapi kini ia dan Alon terhubung erat lewat divinitas. Walau begitu, ia tetap tidak bisa menggunakan kekuatan itu secara bebas. Alon merasa senang bisa kembali berbincang, lalu mengajukan pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Apakah kau tahu sesuatu tentang Hundred Ghosts? Kalanan hanya mengangkat bahu. Ia tidak memiliki hubungan langsung dengan mereka, bahkan sejak lama hampir tak pernah bisa memanifestasikan diri karena keberadaan Basiliora yang dulu terus menggerogoti iman. Setelah Basiliora disegel, barulah ada ruang bagi Kalanan untuk muncul kembali. Jadi, itu bukan urusanku, katanya ringan. Namun Alon masih punya pertanyaan lain. Ia menyinggung nasihat Kalanan sebelumnya, bahwa ia tak boleh memaksa orang untuk beriman. Kalanan mengangguk, lalu menjelaskan lebih dalam. Iman itu kuat, tapi juga rapuh. Jika orang percaya karena paksaan atau imbalan, itu akan melahirkan penolakan. Hanya keyakinan yang sungguh-sungguh yang bisa menumbuhkan iman. Alon manggut-manggut, memahami bahwa cara terbaik adalah membiarkan semuanya mengalir alami. Tapi Kalanan menambahkan 2 cara mempercepat pembantaian massal atau menciptakan mukjizat. Yang pertama segera ditolak Alon. Cara itu hanya akan menimbulkan kehancuran dan tak bisa ia tanggung akibatnya. Maka yang tersisa adalah mukjizat. Kalanan menjelaskan bahwa mukjizat adalah wujud paling nyata dari kekuatan ilahi. Dengan memperlihatkannya, orang akan percaya tanpa perlu paksaan. Bahkan, dengan sistem self-sustaining, para pengikut bisa menularkan iman ke tempat lain dengan menampilkan mukjizat mereka sendiri. Alon mendengarkan dengan penuh perhatian, sampai ia tak sengaja berpikir, bukankah ini mirip skema piramida? Kalanan melanjutkan, menyinggung Dewi Sironia yang disembah di kerajaan bersatu. Menurutnya, Sironia pasti sedang memanen iman dalam jumlah besar dengan cara ini. Alon teringat Rosario, kota yang sudah lama ia kenal tak pernah memberi amal secara cuma-cuma. Kini, penjelasan itu terasa semakin masuk akal. Namun masalah muncul. Kalanan menegaskan bahwa jumlah iman yang Alon miliki masih terbatas. Paling banyak ia hanya bisa memberkati 2 orang. Caranya pun sederhana, menyalurkan sebagian kecil divinitas, meninggalkan jejak, lalu biarkan iman mereka menopang kekuatan itu sendiri. Sebuah rencana baru mulai terbentuk di kepala Alon. Begitu percakapan itu berakhir, Alon kembali ke dunia nyata. Evan yang melihatnya menghela napas penasaran. Markis, kenapa tiba-tiba mendesah? Tidak ada apa-apa, jawab Alon singkat. Namun dalam hati, ia merangkum poin penting yang baru saja ia pelajari. Kalanan tidak tahu apapun tentang Hundred Ghosts, iman bisa dikumpulkan dan diwariskan, serta metode untuk benar-benar menggunakan divinitas. Ia bahkan sadar, meski tak tahu bagaimana caranya,
bahwa dirinya telah menghimpun jumlah divinitas yang sangat besar, sesuatu yang bahkan membuat Kalanan terkejut. Saat kereta berhenti di Caliban, Evan menawarinya melanjutkan perjalanan ke utara. Tetapi Alon memutuskan mereka akan beristirahat 2 hari. Evan menyambut keputusan itu dengan gembira. Ketika turun, Alon masih memikirkan siapa yang layak menerima berkah divinitas pertamanya. Tepat saat itu, Silly berlari menghampirinya dengan wajah penuh kecemasan. "Markis, apa Anda baik-baik saja?" Alon menatapnya dalam diam, lalu perlahan membuka mulut. "Silly, kau bilang kau mempelajari sihir petir dan es, bukan?" "Benar, itu bidangku," jawabnya bersemangat. Alon menatapnya dengan sorot mata penuh perhitungan, sebelum berkata pelan, "Apakah kau tertarik menggunakan kekuatan ilahi?" Senyum tipis muncul di wajahnya, gagasan baru sedang lahir. Sementara itu, di atas tebing raksasa tempat patung kolosal terpahat, Hyakki berdiri menatap langit senja. Blue Ghost, bawahannya, mendekat dengan ragu. "Bos, boleh aku bertanya? Apa? Kenapa kau membantu si Legitimachi itu?" Hyakki menoleh sekilas, dingin. Blue Ghost tetap melanjutkan, menyebutkan bahwa pria itu ditemani peri, mampu menggunakan kekuatan ilahi, dan anehnya, ia tidak mengenali Hyakki sama sekali. Belum selesai bicara, pukulan keras dari Hyakki menghantamnya hingga ia terpental, menciptakan cekungan di tebing. Namun Blue Ghost tetap kembali, sambil menggerutu. Hyakki hanya mendengus, tetapi diamnya lebih keras daripada kata-kata. Blue Ghost sadar ada sesuatu yang tak biasa. Wajah Hyakki yang biasanya penuh arogansi kini justru terlihat merengut. Ia cemberut, pipinya menggembung seakan tengah kesal. "Lain kali," bisiknya lirih. "Lain kali," ulang Blue Ghost, bingung. "Lain kali, dia pasti akan mengenaliku." Matanya menatap bulan biru yang perlahan naik ke langit. "Pasti." Suaranya terdengar seperti janji pada dirinya sendiri, campuran antara tekad dan kerinduan yang aneh. Alon merenung dalam-dalam ketika ia memutuskan untuk membagi kekuatan ilahinya. Ada 2 alasan mengapa ia memilih Silly sebagai penerima. Pertama, karena Silly adalah adik yang sangat dicintai oleh Deus. Bahaya dari Rasul Kemalasan memang telah berlalu, tetapi ancaman serupa bisa datang kapan saja. Jika itu terjadi, Silly membutuhkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Silly sampai mati, Alon tahu Deus akan kehilangan kendali dan jatuh dalam dosa. Alasan kedua jauh lebih sederhana, Silly ternyata mampu menampung kekuatannya dengan baik. Pandangannya terhadap Alon pun telah berubah drastis. Dari semula melihatnya sebagai penyebab perubahan aneh pada Deus, kini ia menatapnya dengan hormat dan pengabdian. Rasa itu begitu jelas hingga Alon bisa merasakannya tanpa perlu berusaha. Selain itu, Silly juga berbakat dalam sihir. Alon berpikir, mungkin suatu hari ia bisa menggunakan sihir yang berbasis iman. Namun, pada akhirnya, alasan utama Alon hanyalah untuk menenangkan hati Deus. Dengan tenang, ia menawarkan kekuatan itu pada Silly. "Apakah ini berarti, aku akan menjadi rasulmu, tuanku?" seru Silly, matanya berkilau penuh harap. Alon sedikit terkejut dengan reaksi berlebihan itu, namun ia mengangguk. Silly menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar karena gugup, tetapi matanya justru semakin bercahaya. Ketika Alon memberi kesempatan untuk menolak, Silly menjerit dengan suara lantang, "Tidak mungkin." Ia mengepalkan tangannya erat-erat dan bersumpah akan melakukan yang terbaik. Melihat semangatnya, Alon hanya menghela napas kecil dan menyambungkan dirinya dengan kekuatan ilahi yang telah akrab dengannya. Kali ini ia memilih sisa kekuatan Kalanan. Cahaya biru berkilau. Petir halus berdesir di sekitar tubuh Alon, membuat para ksatria terperangah. Dengan cepat, ia menyalurkan kekuatan itu ke tubuh Silly. Sebuah tanda samar,
berupa bintang kecil dengan garis biru tipis, muncul dalam penglihatannya. Itu adalah tanda bahwa Sili kini menjadi penerima kekuatannya. Apakah sekarang aku bisa menggunakan kekuatanmu? Tanya Sili, suaranya bergetar. Alon mengangguk, dan Sili segera berikrar dengan penuh tekad, sebagai rasulmu, aku akan menyebarkan kebesaranmu ke seluruh dunia. Meski Alon sebenarnya tidak berharap sejauh itu, ia tidak ingin meredam tekadnya. Ia hanya berkata pelan, aku serahkan padamu. Beberapa waktu kemudian, saat kembali ke kediaman Deus, Alon berjumpa dengan Evan. Aku merasa agak tersisih, tuanku, keluh Evan. Alon mengangkat alis, heran. Evan menjelaskan bahwa ia iri karena Alon membagi kekuatannya dengan Sili. Namun, ketika mendengar syaratnya, bahwa kekuatan itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang sungguh-sungguh beriman pada Alon sebagai dewa, Evan hanya bisa tersenyum pahit. Jika ditanya apakah aku bisa menyembahmu sebagai dewa, itu sulit. Bagiku, engkau lebih seperti sahabat dekat, ucap Evan. Alon mengangguk. Itulah sebabnya ia tidak pernah memberinya kekuatan. Meski begitu, Evan terharu karena Alon ternyata sempat mempertimbangkannya terlebih dahulu. Namun, suasana hangat itu segera rusak ketika Evan kembali meminta kenaikan gaji, yang langsung ditanggapi sinis oleh Basiliora. Pertengkaran kecil pun terjadi di antara mereka. Alon kemudian menjawab pertanyaan Evan tentang rencananya ke depan. Ia menegaskan bahwa ia hanya akan membagi kekuatan pada mereka yang benar-benar setia dan beriman kepadanya. Ucapan itu, tanpa sepengetahuannya, terdengar hingga ke para elf Shadow Leaves yang berjaga jauh di luar. Mereka terkejut mendengar sang primordial elf mau memberikan kekuatannya pada manusia, dan terlebih lagi, pada siapapun yang sungguh-sungguh beriman. Sejak saat itu, benih persaingan diam-diam mulai tumbuh di antara mereka. Malam harinya, Sili duduk termenung di kamarnya. Di telapak tangannya, sebuah kilatan petir kecil muncul lalu menghilang. Ia tahu, secara kekuatan sihir, petir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sihir yang bisa ia buat sendiri. Namun, ini berbeda, ini bukan sihir, melainkan kekuatan ilahi. Meski hanya sebuah percikan, Sili merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu adalah bukti bahwa ia sungguh telah menerima kekuatan dari sang penyelamatnya. Ia pun bertekad dalam hati, ia tidak boleh mengecewakan Alon. Sebagai rasul, tugasnya adalah menjalankan kehendak sang Tuhan. Dan baginya, hanya ada satu jalan, menyebarkan nama dan kebesaran Alon ke seluruh dunia. Sementara itu, Alon, yang masih terbaring lelah di tempat tidurnya, sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah rencana besar kini sedang tumbuh dalam hati Sili. Di saat yang sama, jauh di tanah elf Greyniffra, sebuah ketegangan lain mulai muncul. Di hadapan Ratu Elf, Hazard, dewa bijak kaum Lizardmen, tiba-tiba datang dan berkata dengan penuh provokasi. Pengawal lemah yang menjaga sahabatku sebaiknya ditarik. Bukankah lebih baik bila kaum Lizardmen yang menggantikannya? Ucapan itu memantik badai dingin yang perlahan mulai bergolak di Istana Agung di bawah pohon dunia. Di bawah naungan pohon dunia yang menjulang di tanah para elf, Greyniffra, suasana istana kerajaan penuh ketegangan. Penyebabnya sederhana, dewa kaum Lizardmen, Hazard, sang dewa bijak, telah datang berkunjung. Bahkan para elf yang telah hidup berabad-abad belum pernah melihat wajahnya secara langsung, dan kini ia berdiri di hadapan mereka. Awalnya, kunjungan itu tidak menimbulkan masalah. Hazard datang dengan tenang, dan Ratu Magrina pun menyambutnya tanpa rasa curiga. Percakapan mereka bahkan berlangsung akrab, seperti sahabat lama yang bertemu kembali. Para elf sempat lega, berpikir hubungan kedua pemimpin akan berjalan baik. Namun, suasana berubah drastis ketika Hazard mengucapkan satu kalimat. Pengawal elf yang menjaga sahabatku sebaiknya dibubarkan.
Mereka terlalu lemah. Bukankah lebih baik jika kaum lizardmen yang melindunginya? Magrina menatapnya dingin, bibirnya melengkung dengan senyum sinis. Omong kosong apa itu? Kaummu yang hina nyaris punah andai bukan karena elf primordial yang menyelamatkanmu. Hazard tidak gentar. Itu juga berlaku untuk elf. Dan jangan lupa, aku pun pernah membantu. Bantu. Lebih tepatnya kaulah yang selalu ditolong, balas sang ratu dengan tawa mengejek. Ketegangan memuncak. Hazard bersikeras bahwa lizardmen lebih kuat dan pantas menjadi pelindung, sementara Magrina menolak mentah-mentah. Keduanya saling menatap tajam, udara di aula seakan membeku. Hingga akhirnya Magrina mengusulkan, kalau begitu, mari kita tanyakan langsung padanya, siapa yang ia pilih. Hazard segera mengangguk, sama sekali tidak mundur. Para elf dan lizardmen yang hadir hanya bisa berpaling, merasakan percikan api tak kasat mata di antara dua pemimpin itu. Sementara itu, sudah sepekan Alon berada di Caliban, sepenuhnya fokus pada pemulihan tubuhnya. Dalam masa itu, ia mendapat satu pemahaman baru dan mendengar dua rumor. Rumor pertama, Caliban bergerak dengan kecepatan luar biasa membasmi makhluk-makhluk aneh. Rumor kedua, organisasi-organisasi gelap yang biasanya mengamuk ketika si Cedelia dimulai tiba-tiba lenyap begitu saja. Evan melaporkan bahwa sebagian besar kelompok itu hancur karena serangan organisasi lain, atau dimusnahkan dalam semalam. Beberapa bahkan dibinasakan oleh satu orang dengan metode eksekusi yang sama, leher mereka dipelintir 2 kali. Alon termenung. Ia tahu kelompok-kelompok itu biasa meresap ke dalam kerajaan, bertindak seperti parasit yang menggerogoti dari dalam. Dari kacamata pemain, mereka memang disiapkan sebagai jalur untuk mendekati para raja. Namun kini, tanpa alasan jelas, mereka telah lenyap. Kalau efek kupu-kupu menghapus mereka lebih cepat, itu justru menguntungkan, pikir Alon. Ia memutuskan untuk menerima hasilnya tanpa banyak tanya, meski tahu bahwa di kemudian hari musuh yang lebih kuat pasti akan muncul. Di tengah renungan itu, makhluk kecil berbulu hitam meloncat ke pangkuannya. Hewan mungil itu menggesekkan kepala seolah ingin menghiburnya. Alon tersenyum tipis sambil mengelusnya, lalu memejamkan mata untuk meneliti esensi-esensi ilahi di dalam dirinya. Dengan konsentrasi, ia memperbesar esensi kalanan dan menemukan bintang-bintang kecil serta titik-titik biru samar, simbol mereka yang percaya kepadanya. Ia sadar, tiap esensi mengandung pantulan iman para pengikut. Namun, ketika mencoba memperluas esensi hitam yang mirip lubang hitam, pikirannya selalu terpental keluar. Sebuah misteri yang belum terpecahkan. Saat hewan kecil itu mengeong protes karena berhenti dielus, Alon membuka mata dengan senyum. Evan, sudah waktunya kita menuju utara. Namun, rencana itu seketika berubah ketika kabar baru tiba, kejatuhan besar di pegunungan es telah terjadi. Jalur tertutup salju longsor, dan perjalanan mustahil dilanjutkan. Alon hanya mengangguk. Kalau begitu, kita tunda. Anggap saja ini kesempatan untuk mempelajari esensi lebih dalam. Evan tampak lega, bahkan senang karena mereka bisa kembali ke wilayah Markis untuk beristirahat. Sementara Alon bersiap pulang, Deus sibuk membubarkan pasukan ekspedisi. Dalam hati, ia senang bisa kembali melanjutkan proyek pribadinya, rancangan patung besar yang ia kerjakan. Namun saat masuk ke kantornya, ia terkejut menemukan Silly, adik perempuannya, sedang memandangi rancangan itu. Berbeda dari sebelumnya, Silly kini tidak mencela. Justru ia memuji desain tersebut, bahkan memberi saran detail. Mantelnya harus lebih panjang, matanya dipahat lebih halus, dan tanduknya sebaiknya emas. Deus tertegun. Dahulu Silly pernah memarahi karena pengeluaran patung, kini ia sendiri menuntut agar patung dibuat lebih mewah. Meski sempat kebingungan, Deus akhirnya hanya bisa tersenyum. Ia sadar,
Adiknya sudah berubah sejak menerima anugerah dari Sang Penyelamat. Dan perubahan itu membuatnya merasa, untuk pertama kalinya, ia dan Silly benar-benar satu pemikiran.